Oke. Pemirsa, kami di tengah komersial break tadi kami masih tetap lanjut diskusi soal hubungan atau kerjasama antara Indonesia dengan Jepang, dan kita lanjutkan lagi di segmen ini pemirsa ke Pak Sony. Tadi sudah disebutkan bahwa ada fokus kerjasama, yaitu salah satunya di sektor maritim. Ini adalah satu hal yang baru antara Indonesia dengan Jepang. Apa yang membuat Jepang tertarik untuk bekerja sama dengan Indonesia di sektor maritim? Kalau kita lihat Jepang itu sendiri industri maritimnya luar biasa. Tidak hanya dari segi quantity, tapi dari segi quality. Ini dari segi ekonomi, ini yang kita mau tap. Yeah. Kemudian dari segi strategis, Jepang akan berperan di dalam mengembangkan industri perikanan dan kelautan. Tidak hanya di daerah-daerah yang sudah berkembang, tapi menuju ke arah Indonesia bagian timur. Nah, disinilah peranan Jepang dengan kerjasama maritim antara Indonesia dan Jepang bisa ditingkatkan. Oke. Jika memang sedemikian tepatnya dan sedemikian strategisnya, mengapa baru sekarang? Sementara hubungan Indonesia dengan Jepang tahun depan udah 60 tahun. Nah, itulah cerdasnya Bapak Jokowi. Maksudnya gimana? Pak Jokowi dengan konsep negara maritim ini melihat bahwa maritim tidak hanya sebagai sumber ekonomi, tapi juga penting di dalam national security kita. Karena Indonesia terletak di antara dua samudra yang strategis, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Itu harus melalui Indonesia. Oke, jadi ini adalah satu komitmen ketika Jokowi menyatakan bahwa kita tidak lagi memunggungi laut gitu. Terlalu lama kita memunggungi laut, sekarang kita beri porsi yang besar untuk maritim begitu. Saya kira begitu. Oke, ada ciri khas khusus nggak sih atau yang merupakan tipikal lah kekhasan kerjasama antara negara Jepang dibandingkan dengan kerjasama bilateral dengan negara-negara lain? Pertanyaan ini bagus sekali, ya. Ini tepat waktu sebenarnya pertanyaan tadi. Kerjasama Indonesia dan Jepang ini sangat komprehensif yang dituangkan di dalam dokumen namanya IJPA, Indonesia Japan Economic Partnership. Yang di cover di situ sangat luas, sangat berbeda dengan bilateral trade agreement. Tapi di situ juga menyangkut mengenai peningkatan mutu buruh di Indonesia, bagaimana pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Jepang yang dituangkan dalam free movement of people. Disitulah yang membuat hubungan trade agreement antara Indonesia dan Jepang ini lebih kepada hubungan ekonomi. Makanya Indonesia Japan Economic Partnership Agreement. Jadi ekonomi secara holistik tertuang semuanya di dalam IJPA ya. Sekarang di dalam proses negosiasi. Oke, jadi ada ikatan yang lebih kuat begitu, Bu Henry. Sebetulnya seberapa besar sih keuntungan yang bisa kita peroleh dari kerjasama bilateral dengan Jepang? Ya, apapun kerjasama antara dua negara atau antara beberapa negara sangat tergantung kepada proposal yang diajukan di setiap negara tadi ya. Kalau kita melihat bagaimana Thailand membuat proposal demikian bagus dan demikian detail sehingga dia bisa menjadikan sekarang hub untuk otomotif. Walaupun pasar itu ada di Indonesia, tetapi produksi terbesar adalah ada di Thailand. Sekarang ini di dalam kerjasama ini, apa proposal Indonesia? Kalau memang kita mau maritim dan sebenarnya laut itu adalah ada di Indonesia, apakah kita akan masuk kepada transportasi laut kah? Apakah kita akan masuk kepada industri basis pada laut seperti misalnya hasil-hasil laut tidak hanya ikan tetapi juga yang lain-lainnya? Apa proposal kita? Apakah kita kemudian sanggup untuk kita meminta Jepang menjadikan Indonesia sebagai hub untuk mengolah hasil kelautan ini sebagaimana Thailand atau negara lain mampu untuk meyakinkan Jepang untuk menjadikan hub bagi produsen otomotif. Nah, ini yang menjadi sangat penting karena
tidak akan ada artinya ya kita kemudian membuat kerjasama bilateral atau multilateral, tetapi kita tidak punya positioning yang jelas, kita tidak punya strategi yang jelas. Ya seperti misalnya di dalam tadi yang disampaikan oleh Mas Sony ya, JEPA, Japan Indonesia Economic Partnership Agreement, dari berbagai kajian ternyata kita yang tidak memiliki proposal, sehingga kita masih lemah di situ ya Bu ya. Itu sudah cukup lama, sudah beberapa tahun. Nah, semestinya dengan adanya kerangka tadi, ini sekarang saatnya kita untuk mengoptimalkan. Misalnya di situ ada kerjasama untuk manufaktur, ya. Kemudian mana produk-produk yang akan ditekan tarifnya, mana yang masih dijaga. Nah, kita karena kita tidak punya strategi industri apa yang akan diprioritaskan, maka menjadi tidak tepat kita di dalam meminta produk-produk mana yang kita itu harus mendapatkan tarif yang sangat rendah atau tarif yang masih kerjasama dengan Jepang di sektor maritim kan ada beberapa yang disebut-sebut seperti misalnya keamanan laut, lalu pengembangan sentra perikanan di pulau-pulau terdepan. Betul. Artinya sebetulnya masih banyak lagi yang bisa kita eksplor dari sangat banyak. Jadi karena kita kalau bicara tentang pulau terdepan itu sangat banyak dan itu pasti penghasil hasil laut. Yang kedua itu pasti urusannya adalah transportasi laut. Nah, kita tentu tidak bisa kemudian menjadi sangat kaku dan tidak memiliki proposal yang sifatnya adalah win-win. Ya, karena yang kita harapkan adalah multiplier efek dari investasi tadi. Kita berharap bahwa investasi yang datang itu adalah investasi yang tidak sekali datang, tetapi investasi yang kemudian akan menciptakan investasi-investasi lain, sehingga perencanaan itu harus sangat komprehensif. Ini yang kita harapkan dari kerjasama ini, termasuk misalnya sekarang ini Jepang mengalami perubahan di dalam struktur pengembangan industri di dalam negeri. Mereka juga sekarang lebih mengarah kepada sektor jasa. Di dalam JEPA ini kita ada kerjasama SDM. Apakah kemudian kita akan mengisi sektor-sektor yang sekarang oleh Jepang di dalam negeri mereka itu sudah bergeser ke sektor kesehatan, tourism, di mana Indonesia bisa memanfaatkan ya, bisa tidak hanya pendidikan tetapi juga mengisi lapangan pekerjaan yang ada di Jepang, dan kemudian itu menjadi training untuk mendorong investasi Jepang yang sekarang ini sudah mengarah juga ke perhotelan dan sebagainya. Nah, jadi saya rasa kalau ini dilakukan, maka standar itu mau tidak mau akhirnya terbangun. Jadi standarnya tidak melalui sertifikasi saja, tetapi hubungan kerjasama tadi dan pelatihan yang sebenarnya secara tidak langsung itu sudah terjadi. Menurut Pak Sony, bisa nggak kita mengisi menyesuaikan pergeseran arah industri Jepang seperti misalnya ke SDM begitu tadi sudah disebutkan, ke makanan, kita bisa mengikuti itu? Begini, makanya di dalam salah satu topik pembicaraan adalah revisi dari IJIPA secara komprehensif, tidak parsial. Itulah sebenarnya yang sedang kita lakukan adalah bagaimana kita memanfaatkan kekuatan ekonomi Jepang dan kelemahan atau kekurangan ekonomi dalam negeri Jepang sendiri yang sedang berubah. Ya. Dan inilah saatnya kita untuk menuju ke sana. Jadi kita bisa memanfaatkan momentum itu. Gitu. Salah satunya yang mungkin terlihat simple, tapi pasarnya besar adalah kemampuan Indonesia untuk mensuplai tenaga kesehatan ke Jepang. Ini luar biasa. Ini penghasil devisa yang luar biasa. Itu adalah sebenarnya kan ekspor juga sebenarnya. Remittance ke Indonesia itu besar-besar. Inilah yang kita harus perkuat daya terobos kita. Jangan sampai, jangan sampai ini pasar ini direbut oleh Filipina. Karena apa? Filipina itu lebih canggih di dalam mengirim tenaga kerja yang skill, tapi fortunately market di Jepang ini senang dengan orang Indonesia. Nah, itu yang harus kita manfaatkan ya Pak. Inilah yang harus kita manfaatkan. Sudah senang dengan kita, tapi questionnya adalah
are we ready? Iya, oke. Dan kita harus bicara we are ready. Oke, itu dengan pekerjaan peningkatan rumah dan juga masukan yang quality bagus daripada untuk tenaga kerja kita ke sana. Baik, Pak Sony terima kasih. Kita jeda dulu, Ibu Henry. Pemirsa jangan kemana-mana. Hot Economy masih akan kembali sesaat lagi.